Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel New Learning Belajar Tutorial. Pada perjumpaan kali ini saya sedikit mengulas tentang kemarin, yaitu saya sudah mengupload video di mana video tersebut adalah pembuatan vektor sederhana. Namun saya yakin banyak di antara kalian yang belum paham. Karena dalam video tersebut yang pertama adalah saya langsung untuk mendesain, dan yang kedua adalah desain tersebut kita percepat ya, artinya kita tidak menggunakan trik-trik atau teknik-teknik yang ada. Nah, maka pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin mengulang, artinya mengulang di sini bukan mengulang video yang sama, namun saya akan menunjukkan tentang tools-tools yang ada pada Corel. Jadi pada perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang isi-isi yang sering digunakan di dalam Corel. CorelDRAW adalah suatu aplikasi atau software yang digunakan biasanya untuk mendesain. Dan desain di sini adalah desain-desain vektor ya tentunya, baik itu vektor sederhana hingga nantinya adalah ilustrator. Artinya ilustrator itu apa? Sebuah ilusi atau mungkin sebuah gambaran gitu yang lebih detail gitu. Seperti mungkin kita menggambar wajah seseorang, atau mungkin yang lebih rumit yaitu kita menggambar wajah beserta rambut seseorang dengan pewarnaan dan lain-lain. Namun sebelum kita menuju ke sana, paling tidak saat ini adalah kita belajar dulu tentang tutorial menggunakan CorelDRAW, yaitu kita harus mengenal dulu mengenai tools-tools yang akan digunakan dalam proses pembuatan vektor, baik itu sederhana hingga nanti menuju ke ilustrator. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk kepada aplikasinya, yaitu aplikasi Corel. Di sini saya menggunakan aplikasi Corel 2021, dimana untuk mendownloadnya nanti ada di link deskripsi ya. Jadi silahkan nanti cek di deskripsi video ini tentunya. Nanti di situ ada alamat resmi untuk mendownload file Corel atau software Corel tersebut. Nah, kita sudah masuk pada aplikasi Corel di sini. Dan ini biasanya Corel ini biasanya digunakan atau dipakai untuk membuat sebuah karya ya. Jadi toolsnya seperti ini, dan kita langsung saja klik pada file, kemudian kita new file. Nah, di sini apa saja ini adalah nama. Misal kita beri nama vektor sederhana. Kemudian untuk number of page ini cukup satu aja, karena ini adalah area kerja kita atau lembar kerja kita, jadi cukup satu ya. Kemudian untuk primary color mode, yaitu kita menggunakan RGB. Kemudian untuk page size, untuk size-nya itu ini terserah ya. Ini bisa ada pilihannya banyak sekali. Namun saya untuk desain biasanya saya menggunakan A4 saja sudah cukup ya. Kemudian di sini hanya ukurannya A4 itu ada lebar dan juga ada panjang. Kemudian ini satuannya ada senti, ada mili. Saya biasanya menggunakan mili ya biar lebih detail. Kemudian orientasinya itu bisa potret, bisa landscape. Dan untuk resolusinya biasanya saya menggunakan 300, ini udah standar bawaan. Dan kemudian kita klik OK di sini. Nah, maka ini adalah area kerja kita. Nah, kemudian di sini ada apa saja? Kita akan coba lihat ya. Jadi yang pertama di sini ada file. File tersebut berisi tentang new file atau Ctrl N. Kemudian ada kalau kita ingin membuka lembar kerja yang sudah kita kerjakan, kita bisa mencarinya di direktori file. Nah, pada direktori file ini kita bisa klik saja di sini.
Dan kemudian di sini terlihat ya, pada directory file ini kita mau mencari apa itu bisa. Kita bisa mencari file-file yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada save as dan ada save to cloud. Jadi ada yang modelnya save as, artinya save as itu kita akan menyimpan pada directory laptop atau PC kita. Sedangkan save to cloud itu bisa kita simpan pada penyimpanan awan. Biasanya di sini kalau sudah terhubung di G Drive ya, biasanya G Drive untuk Google ya. Ini seperti itu. Dan kemudian di sini ada apa? Di sini di edit ini juga ada banyak ya, ada Ctrl V atau mungkin paste, ada Ctrl C atau copy dan lain-lain. Nah, kemudian di view ini di sini ada banyak sekali pilihannya. Jadi ada zoom in, zoom out gitu. Ini banyak sekali pilihannya. Kemudian layout, ada objek, effect, bitmap, kemudian text, table, tools, window, dan help. Nah, kemudian di sisi kiri dan sisi kanan ini adalah tempat kita bekerja. Jadi di sini ada pewarnaan dan di sini ini ada tools-tools untuk kita bekerja. Jadi banyak di sini ya. Misal ini ada pick tool. Pick tool itu untuk bisa ngedrag atau menyeret. Misal seperti ini. Kemudian kita drag, jadi kita klik dan kita seret bisa. Atau untuk resize ya. Jadi ini resize seperti ini bisa. Ini menggunakan pick tools. Kemudian ada yang namanya shapes tool. Shapes tool ini biasanya untuk mengubah benda tersebut untuk menjadi seperti yang kita mau. Ketika ini rectangle atau mungkin ini kotak persegi ya. Kemudian kita klik pada shapes tool, maka ujung-ujungnya bisa menjadi tumpul seperti ini. Dan apabila diteruskan bisa menjadi bulat seperti ini. Nah, ini menggunakan shapes tool. Kemudian ada crop, menu crop di sini. Crop di sini adalah fungsinya untuk cropping. Sesuai dengan namanya, crop itu adalah untuk mengcropping. Misal saya klik cropnya langsung ke sini. Kemudian saya enter. Nah, maka ini yang terjadi. Kemudian untuk mengundonya cukup di Ctrl Z. Itu untuk undo atau mengembalikan ke model sebelumnya. Dan kemudian di sini ada model zoom tool ya. Zoom tool ini tentu saja untuk memperbesar. Namun biar lebih mudah nggak perlu menggunakan zoom tool. Cukup dengan kursor yang ada pada mouse kalian, bisa kalian majukan untuk memperbesar dan mundurkan untuk memperkecil. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pen tool ya. Pen tool, kemudian freehand tool, 2-point line, bezier, B-spline, kemudian polyline dan 3-point curve. Dimana tools-tools ini yang sangat penting dalam membuat vektor. Jadi misalkan saya menggunakan pen tool, kemudian saya klik begini dan kita belok-belokkan seperti ini. Nah, kemudian kita balikin lagi seperti ini. Nah, maka ini sudah membuat sebuah bidang atau membuat sebuah vektor. Nah, ini adalah pengenalan tentang pen tool. Kemudian ada rectangle. Nah, rectangle di sini apa? Di sini adalah membuat kotak ya, kotak. Tapi apakah ini presisi atau tidak? Caranya bagaimana? Caranya adalah tekan shift kalian, tahan, baru ditarik. Maka akan presisi hasilnya, presisi ke bawah atau presisi ke samping. Namun jika kalian tekan shift dan kontrol secara bersamaan, maka akan menjadi presisi kanan kiri atas bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengecilkan atau mengecilkan, tekan dan tahan shift-nya dan bisa dikecilkan atau bisa diperbesar dengan presisi. Kalau untuk membuat bebas, tidak perlu menahan shift, jadi langsung saja dibuka seperti ini. Ini bisa ditarik ke bawah, bisa ditarik ke atas. Seperti itu. Kemudian ada lagi ellipse tool. Ellipse tool itu untuk membuat bulat.
Caranya bulat presisi sama, yaitu Ctrl dan Shift ditahan, kemudian diklik and drag. Kemudian untuk mengkecilkan atau membesarkan bisa dengan Shift, bisa tidak, bisa langsung. Ketika kita cuma membuat tanpa Shift dan drag, maka hasilnya akan menjadi oval atau oval yang seperti ini. Nah, ini tadi penjelasan baru sampai pada tahap kotak atau rectangle tool dengan ellipse tool ya. Jadi perjumpaan kali ini baru sampai pada sisi ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan atau di video berikutnya. Tetap panteng terus agar kita semuanya bersama-sama bisa belajar dan bisa mengenal Corel hingga kita mampu untuk menciptakan sebuah gambar vektor sederhana atau bahkan sampai ke Illustrator atau vektor yang lebih rumit, agar kalian semua bisa melakukan yang terbaik untuk lebih kreatif dengan kreasi-kreasi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.